bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. Sekarang ini saya mau sharing menurut pemakai motor dan bukan mekanik, kelistrikan motor TES125. Karena kalau saya main di hutan, lampu tidak terang. Kerja perkabelan itu mengasihkan juga. Kalau gitu kita tes nyalakan. Kita on. Oh, berfungsi dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Haryadi Hairudin. Jadi kita langsung ke intinya, brother. Ini adalah sambungan dari bangkitnya TES125 Crosser Makassar. Kita ingin main kembali, tapi motor dibenahi dulu semua agar mainnya nyaman. Jadi sebelum kita beraktivitas atau kita mulai bongkar motor, saya akan menggunakan Modi Beauty. Ini hand body, brother, yang sering saya gunakan untuk main adventure atau kegiatan outdoor agar tidak terlalu hitam dan kulit menjadi sehat dan tidak kusam. Kulit itu tidak kering, dan pada saat kita bikin video atau kita main di outdoor, terutama di hutan, brother, dan pantulan sinar matahari atau sinar UV tidak masuk ke dalam kulit, karena kulit juga bisa rusak. Jangan hanya motor diperbaiki, brother, jadi kita juga perbaiki diri sendiri. Teman-teman yang mau membeli produk ini, Modi Beauty, silahkan langsung ke link yang ada di deskripsi. Ini murah, brother, di bawah harga 80-an. Harum. Be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Sekarang ini saya mau sharing atau saya mau berbagi, brother, menurut pemakai motor dan bukan mekanik. Kalau ada mekanik yang nonton, mungkin kalau ada yang salah bisa diperbaiki di bawah komen. Oke, brother, saya mau berbagi tentang kelistrikan motor TES125. Karena kalau saya main di hutan, lampu tidak terang, itu saya kesulitan, brother, karena mata saya minus. Ternyata kerja perkabelan itu mengasihkan juga, seru, brother. Ini sangat penting, brother. Apabila kita main di hutan tanpa mekanik dan lain-lain, kita bisa benahi motor sendiri, karena kita sudah tahu jalur-jalur kelistrikan apabila ada yang fatal. Oke, kalau gitu kita mulai. Awal mula kita ke kelistrikan dari awalnya listrik itu dari mana? Nah, contoh seperti ini. Kita urut dari bawah. Ini adalah kabel dari spool. Di situ ini khusus motor TS. Di sini ada warna biru, kuning, hitam strip kuning, dan kuning strip merah. Ada satu lagi, yang ini dia. Hitam strip merah. Ini adalah intinya. Ini yang hidupkan motor. Sebentar kita jelaskan. Ini bakal mengarah kemana. Kenapa saya pisahkan? Itu karena ini mengarah ke belakang, dan kabel merah hitam ini ke CDI. Di CDI itu ada 3 kabel. Kalau tidak salah, ini saya sudah bungkus. Warna hitam, ground, dan putih, serta satunya warna kuning kalau tidak salah, brother. Dan intinya jangan kalian terkecoh dengan warna kabel. Kalian harus mengerti skema dari CDI TES125 ini. Karena cara saya mengetahui skemanya, yaitu saya cari di Google skema CDI
T125 dan fungsinya masing-masing serta warna-warnanya. Kenapa saya cari seperti itu? Karena motor T125 ini menggunakan banyak sekali peralatan-peralatan dari motor lain, brother. Nah, itu kan pastinya warna kabelnya berbeda-beda. Jadi kita harus pahami dulu. Pada intinya seperti itu. Berhubung saya menggunakan kunci kontak KLS, tadinya itu kabel seri AI saya putus, masuk ke kunci kontak dan engine on off. Cara itu salah, brother. Itu bisa fatal karena motor ini bisa nyetrum apabila main di sungai atau langsung mati. Saya juga baru tahu dari Umar. Saya diajar sama Umar Syahban Lipo, yaitu dari Stapol Farm, brother. Nah, semalam itu saya ke sana dan sharing-sharing mengenai kabel T125 ini. Dan kebetulan dia ajar saya sampai mengerti. Tadinya saya mau awal dari sini karena kita keasikan bahas kabel yang merah hitam ke CDI. Jadi saya jelaskan dengan bahasa awam dan bahasa bukan mekanik. Jadi teman-teman rider yang mau coba-coba perbaiki kelistrikan motornya bisa dicoba. Jadi sebenarnya cara ini motor apapun hampir sama semua, brother. Apabila kalian memahami fungsi masing-masing kabel, jangan terkecoh dengan warna. Kita harus pelajari skema dan fungsi masing-masing warna yang ada di motor ini. Nah, karena ini masih ori TS, warna biru, merah, hitam, kuning, dan kuning merah. Nah, ini kabel menuju ke Kiprok. Jadi saya menggunakan Kiprok Jupiter, brother, atau Mio karena sama. Jadi kalau kita mau tahu skema dari ini, kita searching di Google skema atau fungsi kabel kelistrikan dari Kiprok Jupiter atau Mio. Karena saya menggunakan aki, ini dia akinya. Dan kabelnya ini nanti kita lepas, ini juga kita lepas. Kita sudah rakit di sini. Itu saya pakai tadi untuk uji coba. Jadi saya menggunakan kabel merah. Kabel merah ini pengisian di positif aki dan ini ke sumber listrik untuk maju ke depan. Jadi saya nyantol 3 di sini, berada. Jadi di warna merah ini adalah pengisian, hitam adalah ground yang kita sambungkan ke aki. Nah, ini full kuning merah sama kuning hitam. Di sini juga ada warna kuning merah, kuning hitam. Jadi warnanya masih selaras. Kita harus pahami fungsi dari kegunaan kabel ini. Inti dari dalam ini hanya saya mau untuk pengisian dari Kiprok ke aki. Dan saya sudah tes pakai voltmeter dan normal, jadi saya nyatakan berhasil. Kalau kalian tidak mengerti, kalian harus lihat skemanya dulu, fungsinya masing-masing kabel yang ada di Kiprok Yamaha, Mio, atau motor Vega, Jupiter. Kayaknya semua sama, brother. Yang ke depan ini, supaya lampu LED-nya stabil, saya menarik dari sambungan ke aki positif. Nanti kita pasang Kiproknya di bawah aki. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian depan. Semoga teman-teman paham sampai sini. Kerja kelistrikan itu ada tantangan tersendirinya, brother. Kadang pusing juga. Tapi intinya kita tahu skemanya. Spare part apa yang kita pakai di motor kalian, sebenarnya motor apapun itu sama prosesnya. Yang jelas kita harus mengerti dan mau cari tahu, brother. Nah, semoga kalian mengerti sampai sini sebelum kita maju ke depan. Jadi saya rancang seperti ini. Ini positif, negatif. Saya ambil cabel dari Kiprok. Jangan kalian lihat dari warna motor ini karena bisa jadi motor ini bisa sudah diubah kabelnya. Jadi kalian harus pelajari skema dari Kiprok ini sama skema dari spool yang Anda pakai. Seumpama kalian memakai spool motor lain atau bukan motor T125, kalian pelajari dulu skema dan fungsi warna-warna dari kabel tersebut, brother. Intinya seperti itu. Kalau mau cara gampang untuk orang awam seperti saya yang bukan mekanik, saya hanya coba-coba, brother, dan ternyata asik. Tapi saya pelajari. Yang penting kalian sabar dan punya waktu yang banyak. Intinya itu. Jadi saya kerjakan ini pada saat santai-santai. Ini saya kerjakan 2 hari, brother. Karena kalau saya bosan atau ada kegiatan lain, pasti saya tinggal. Jadi saya anggap ini hanya kegiatan pengisi waktu agar waktu kita produktif. Kelistrikan itu di motor adventure atau motor touring, kita harus tahu persis, brother, sumber-sumber dari kabel bodi kita rakit. Agar apabila terjadi koslet atau tidak mau bunyi di jalur dan kabel di bubeng itu listriknya tidak ada atau di busi, kita sudah tahu yang mana bakalan kita putus dan sambung langsung ke seri AI. Nah, apabila tidak ada lagi strong, maka kita harus buka bak sebelah kiri
kita buka spoolnya. Biasanya di situ ada putus, sehingga listrik tidak ada naik. Oke, kita lanjut video bagian depan. Sebelum kita memulai di bagian ini, kita harus pelajari dulu kemas gas Ninja Air ini untuk cari fungsi masing-masing dari warna kabel yang keluar dari gas ini. Sebanyak 6, tapi yang saya pakai hanya 5. Nah, kontak kita benahi dulu karena ini fatal kalau tidak benar. Motor tidak bisa bunyi atau on. Maka dari itu kita fokus ke kontak untuk mulai di awal bagian depan. Nah, intinya saya ambil kabel dari CDI yang warna hitam sama ke kontak yang kabelnya warna putih. Ini dia warna putih. Nah, terus kabel yang warna coklatnya masuk ke saklar engine on off. Kan ada 2 kabel warna hitam yang ada di saklar on off. Nah, jadi kabel yang turun, kabel hitam ini pergi ke rangka atau kontak besi yang disebut negatif. Sebenarnya amannya sih kita sambung ke mesin, tapi saya tidak lihat posisi bagus di mesin, jadi saya sambung ke sini. Ini biasanya nyetrum sedikit kalau kena air, tapi jarang terjadi, bro. Mungkin kalau ada yang bocor. Tapi kalau mau amannya ya kita sambung ke mesin. Jadi selanjutnya on off ini, di sini ada 6 kabel. Di bagian on ini ada 2 kabel. Di bagian tengah senja ada juga 2 kabel, makanya 4. Kalian carilah, lihat skemanya. Nah, terus pada intinya masing-masing ke kontak besi atau masing-masing ke pasangannya ini itu mengarah ke kontak besi, atau yang ada saya sambung kan kontak besinya saya sambung ke sini ke depan. Nah, di sini saya kumpulkan. Ini warna hitam. Intinya dari tiap lampu yang kita mau nyalakan pasti kabelnya ada 2, satu ke sumber listrik, satu ke kontak besi atau negatif. Nah, semua kabel atau semua yang mau dinyalakan di bagian depan pasti ada 2 kabel, ada warna hitamnya. Nah, dan semua warna hitamnya kita satukan di sini di kabel rangka. Cara ini hanya untuk motor adventure. Untuk sekring-sekringnya saya tidak pasang karena kebanyakan itu rusak kalau kita pasang sekring-sekring, karena di sini ada lumpur, air dan lain-lain terus kering. Kenapa saya tidak pakai soket-soket? Nah, itu biasanya kalau kena lumpur dia keropos atau tidak berfungsi. Saya malas dengan itu, brother. Makanya semua saya sambung langsung pakai kabel dan solasi wakar. Kita lihat lagi skema lampu LED yang kalian beli. Fungsinya masing-masing apa? Nah, terus nanti dijelaskan di sini. Masing-masing warna kabel itu udah ada lampu dekat, senja, dan jauh. Nah, ini lampu jauh, ada lampu senjanya, dan ada lampu jauhnya lagi, brother. Kalian harus cari tahu dulu sumber-sumber dari sini. Terus kalian coba. Kalau kalian tidak coba, kalian tidak pahami. Jadi kalian harus pahami fungsi masing-masing kabel ini. Setelah itu pasti kalian akan mengerti. Jadi yang saya nyalakan lampu speedometer. Lampu speedometer itu ada 2 kabel. Yang hitamnya kita gabung ke grup warna hitam, dan satunya lagi yang setrum kita gabung ke warna merah yang listrik dari belakang tadi, yang dari aki. Nah, lampu indikator lampu jauh kita sambung ke grup warna hitam juga, brother. Ini dia kabelnya hitam, dan yang satunya grup yang warna merah. Nah, selanjutnya lampu dari LED yang hitam grup warna hitam, yang putih masuk ke saklar di atas karena kita mau fungsikan ini. Jadi di situ ada tengah, lampu senja dan jauh. Jadi saya fungsikan ada 2 di sini, brother. Terus kenapa ada kabel seperti ini? Ini persiapan di lampu jauh. Jadi lampu jauhnya ada 2. Ini yang terang sekali, ini yang sedang-sedang. Jadi saya menyalakan full apabila kita masuk hutan. Saya tidak sambung langsung ke sini karena nanti kita buka ini kelabakan dengan ini, brother, karena kita sambung langsung. Seperti itu. Jadi saya buatkan kabel sendiri yang sumber listrik dari atas sini. Karena berhubung banyak spare part motor yang kita satukan di sini, jadi kita harus pelajari fungsi masing-masing kabel. Intinya sih seperti itu kalau kita belajar perkabelan. Oke, kalau begitu semoga kalian mengerti. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa komen di bawah, dan semoga ada mekanik yang nonton dan bisa dia balas, brother. Intinya dari motor ini tidak ada yang berkedip-kedip, tidak ada sen maksudnya, karena kita gunakan sesuai kebutuhan untuk adventure.
yaitu motor TS125 brother. Kalau gitu kita rapikan kabel-kabel pada saat finishing. Ciprok ada di bawah, aki, penutup aki, dan perkabelan saya talitis supaya tidak kena knalpot, dan kita isolasi. Lumayan rapi lah. Wih, mantap. Belum ada tangkinya tapi sudah keren. Inilah T125 Crosser Makassar. Sebelum kita tes nyalanya, kita lihat batoknya dulu brother. Batoknya terbuat dari plat besi. Kebanyakan batok seperti ini dipakai dengan cover racer kalau tidak salah. Tapi bahaya brother, di sini agak runcing. Nanti kita tempelin karet keliling seperti motor Vespa. Oke, kita nyalakan. Lampunya itu sesuai kebutuhan karena saya tidak ubah DC sepenuhnya brother. Engine on off, biar off dia lampunya tetap nyala. Lampu dekat. Kita tes lampu jauh. Asik. Lagi. Dekat, jauh. Wah. Mantap. Semoga akinya bisa bertahan. Kalau gitu kita tes nyalakan. Kita on. Kita tes engine. Oh, berfungsi dengan bagus. Mantap, finish. Tinggal pemasangan tangki dan kita decoin. Bracketnya lumayan kasar, belum dirapikan. Karena nanti mau dilepas kembali brother. Oke, sampai sini video part 2 TS125, bangkitnya TS125 Crosser Makassar. Sampai jumpa di jalur brother. Kalau motor ini sudah selesai, kita main ke jalur. Semoga motor ini tidak pernah rewel bersama Crosser Makassar. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa di jalur. Assalamualaikum.